طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin wal hadirat sekalian, azinallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diturunkannya Al-Qur'an yang merupakan hudan, petunjuk baik untuk kaum mukminin al-muttaqin secara khusus maupun kepada manusia secara umum, dan sekaligus sebagai berita gembira yang Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan di dalam firman-Nya, di dalam ayat-ayat syar'iyyah, di dalam kitabnya tersebut. Dan walhamdulillah, sekali lagi kita mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya yang merupakan salah satu daripada sifat Allah, yang merupakan sifat subutiyah, ditetapkan dalam Al-Quran atau disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat kepada beliau itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya juga bersalawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai kaum mukminin, kaum yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawatlah dan kirimkanlah salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan siapapun yang bersalawat kepada beliau, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan sebagaimana yang banyak kita temukan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian insyaallah taala di kesempatan malam hari ini di tanggal 2 ya, di tanggal 2 Rabiul Awal 1438 Hijriah, kembali kepada kajian tafsir juz amma, yang mana di pertemuan sebelumnya walhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat, kita sudah menyelesaikan surah Al-Mutaffifin. Dan insyaallah di kesempatan petang hari ini kita akan masuk di suratul Fajr. Suratul Fajr
surah yang ke-83 dalam urutan mushaf yang berisi 30 ayat dan itu Makkiyah. Tapi sebelumnya ada hal yang ingin saya ingatkan. Nah, mungkin di antara kaum muslimin ada yang biasa membawa anak-anaknya untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan kemudian anak-anak tersebut berada dalam barisan saf pertama, saf kedua dan seterusnya. Bagaimana hukumnya yang seperti itu? Dari fatwa ulama yang saya ketahui, bahwasanya mereka sama sekali tidak memutuskan saf. Sebab yang memutuskan saf itu adalah benda mati, seperti tiang, batu dan yang semisalnya. Kapan ada di antara saf-saf benda-benda mati seperti itu, apakah itu tiang masjid, batu dan yang semisalnya, itu memutuskan saf. Nah, sementara anak-anak kita itu makhluk hidup, bukan benda mati, yang hanya wajib diperhatikan oleh setiap orang tua yang membawa anaknya, apakah anak tersebut sudah sampai pada tingkatan mumayyiz atau sudah sampai pada tingkatan baligh. Pastikan dengan sangat pasti si anak sudah berwudu dengan sempurna. Sebab kapan si anak tidak berwudu dengan sempurna, berada dalam barisan shaf, ini tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat. Otomatis itu yang memutuskan shaf, bukan faktor anak-anaknya. Ya, bukan faktor sebab dia anak-anak, tapi dia tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Dia belum berwudu. Nah, sehingga pastikan dengan sangat pasti. Kalau perlu kita bimbing itu anak untuk berwudu, ajarkan sejak dini. Kalau memang dia sudah berwudu dengan sempurna, tidak ada masalah. Dia berada di barisan orang dewasa. Dan kita tidak menemukan dalil yang sharih ataupun yang tidak sharih yang memastikan bahwa anak-anak mesti di barisan belakang. Nah, mana dalilnya? Taib. Kalau cuma sekedar kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, itu bukan dalil. Sebab agama Islam itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah, bukan main perasaan, bukan main kebiasaan, bukan main adat istiadat. Tapi apa yang disebutkan dalam Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, itu yang dijadikan landasan. Nah, itu ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Mau bawa anak-anak kita yang mungkin jumlahnya setengah lusin, 1 sampai 1 lusin, tidak ada masalah. Tapi pastikan kalau memang mereka mau di barisan orang tua, pastikan dia berwudu dengan sempurna. Nah, kalau kita tidak yakin, iya, buatkan barisan sendiri. Jangan memutuskan shaf. Iya, orang dewasa memutuskan shaf orang dewasa bukan faktor karena dia anak-anak, tapi dia tidak memenuhi syarat. Nah, yang membuat putus shaf, iya, adalah benda mati, tiang masjid, batu dan yang semisal dengan itu. Nah, di sisi lain jemaah sekalian, penting bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Makanya para ulama membolehkan bawa anak-anak ke masjid supaya mereka kenal masjid. Tapi jangan sampai mengganggu orang yang sholat. Jangan sampai membuat orang yang sholat itu tidak khusyuk. Dan kalau anak-anak berada di barisan paling belakang, semuanya anak-anak, saya tidak yakin kita akan aman di depan. Sebab kita tahulah, kita semua pernah merasakan masa anak-anak. Iya. Naam. Olehnya tidak mengapa. Ya. Iya. Naam. Dan kita bisa memahamkan mereka yang tidak mengetahui dan tidak memahami dengan cara yang bijak dan hikmah. Iya. Tergantung penerimaannya. Kalau mau diterima walhamdulillah, tidak diterima juga walhamdulillah. Kewajiban kita cuma menyampaikan, bukan memaksakan kehendak. Baik.
kita masuk kepada pembahasan kita. Naam, yakni suratul Fajr. Naam, seperti yang kita sebutkan tadi. Naam, ini surah yang ke-83 dalam urutan mushaf. Dan dia adalah Makkiyah. Tentang Makkiyah sudah sering kita sebutkan. Ada yang masih ingat apa yang disebut dengan Makkiyah? Nanti insyaallah saya akan kasih hadiah kalau memang jawabannya benar. Cuman saya minta maaf, saya lupa bawa hadiahnya. Ya, nanti insyaallah. Iya. Naam. Kalaupun saya lupa diingatkan. Iya. Naam. Saya manusia biasa juga. Ada yang tahu apa itu Makkiyah? Satu-satu. Surah yang turun di Mekah. Kurang lengkap. Surah yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling tepat. Nah, sebab ada ayat yang turun di Mekah, tapi pasca hijrah. Itu tidak disebut dengan Makkiyah. Iya. Nah, tapi itu disebut dengan apa? Madaniyah. Padahal turun di Mekah. Iya. Tapi dia turun pasca hijrahnya Nabi. Contohnya apa itu? Surah yang ayat yang terakhir turun apa? Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan seterusnya. Naam. Itu turun kapan? Itu turun pada saat Nabi menunaikan Hajjatul Wada. Di mana Hajjatul Wada? Di Mekah atau di bawah lain? Di Mekah. Itu kan turun di Mekah. Naam. Tapi tidak disebut dengan Makkiyah. Iya, tapi dia turun pasca hijrahnya Nabi. Maka tetap disebut dengan Madaniyah. Naam. Wah, kayaknya orang tua yang dapat hadiah. Naam. Baik. Sebab penamaan surah Al-Fajr. Suratul Fajr, kata para ulama tafsir, dinamakan dengan surah Al-Fajr itu diambil dari ayat pertama di surah tersebut. Naam, diambil dari ayat pertama di surah tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Wal fajri. Bisa jadi disukunkan wal fajr. Cuman huruf ra-nya di situ kalau di di ilmu qiraah itu tipis sebab dia sukun. Hampir tidak kedengaran. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar. Allah Subhanahu wa taala di awal surah bersumpah dengan 5 hal. Bersumpah dengan 5 hal. Dan mengenai masalah sumpah di dalam Al-Quran, ini juga sudah sering kita sebutkan. Faedah yang terdapat di balik sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa sebutkan faedah dari sumpah yang terdapat dalam Al-Quran? Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin itu menyebutkan 2 faedah sumpah-sumpah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Sesuatu yang disebutkan berarti sesuatu yang diabulkan. Yang kedua, hal-hal yang setelahnya adalah hal yang perlu diperhatikan. Betul. Iya. Ada 2 faedah yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan sumpah yang terdapat dalam Al-Quran. Faedah yang pertama bayan, penjelasan. Iya, keagungan al-muqsamu bihi, apa yang dijadikan sumpah. Semua yang Allah sebutkan dan itu bentuknya sumpah dalam Al-Quran. Dan Allah bebas bersumpah dengan apapun dari kalangan makhluknya. Maka yang menjadi sumpah tersebut
Iya, itu memiliki nilai yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab hakikat daripada sumpah itu pengagungan terhadap sesuatu. Nah, dari sini nampak dengan jelas bahwasanya itu makhluk manusia, dia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau dengan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab di balik sumpah tersebut ada bentuk pengagungan. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan apapun dari kalangan makhluknya. Dan itu yang banyak kita jumpai dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, termasuk wal fajr di sini. Iya. Tapi makhluk tidak boleh. Iya, tidak boleh dia bersumpah dengan apapun dari kalangan makhluk yang lain. Tapi dia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapa bersumpah selain dengan nama Allah, selain dengan sifat Allah, ini telah terjatuh ke dalam syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa li ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebabnya apa? Dia mengagungkan sesuatu. Dan pengagungan tersebut adalah pengagungan yang pantas, yang layak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Faedah yang kedua, di balik sumpah yang terdapat dalam Al-Qur'an itu bayan, ahammiyah, penjelasan tentang pentingnya al-muqsamu alaih. Apa yang menjadi isi dari sumpah. Nah, apa yang menjadi isi dari sumpah atau al-muqsamu alaih, itu sangat penting. Makanya isi dari sumpah itu pasti penting itu. Nah, pasti penting. Dan adanya sumpah menunjukkan tahqiq wa taukid. Menunjukkan sesuatu itu sangat ditekankan. Menunjukkan sesuatu sangat-sangat penting. Nah, ini sumpah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri." Al-fajr, kata ya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, huwa an-nur as-sati'u alladhi yakunu fil ufuq asy-syarqi qurba tulu'i syams. Yang dimaksud dengan al-fajr itu adalah cahaya yang sati', yang terpancar, yang menyeruak. Nah, alladhi yakunu fil ufuqi syarq, yang cahaya tersebut muncul dari ufuk, dari ufuk sebelah timur. Cahaya yang nampak, kelihatan, dan itu muncul dari ufuk sebelah timur. Dan itu muncul menunjukkan bahwa tidak lama lagi matahari akan terbit. Menunjukkan bahwa tidak lama lagi itu matahari akan terbit. Dan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di sini itu beliau memperkirakan antara terbitnya fajar dengan terbitnya matahari, itu perkiraan beliau antara 1 jam 17 menit dan 1 jam 32 menit. Itu perkiraan beliau. Dan itu kata beliau, yakhtalifu bi ikhtilafil fusul. Dan itu kadang berbeda atau tidak sama tergantung fusul, tergantung yang namanya musim. Tergantung yang namanya musim. Beliau hanya memperkirakan antara waktu fajar, munculnya fajar dengan terbitnya matahari sekitar 1 jam 17 menit hingga 1 jam 32 menit. Sekitar itu kata beliau. Tapi itu tidak pasti. Itu tidak pasti. Beliau memperingatkan, itu tergantung musim yang ada ketika itu. Kadang waktunya lebih pendek dan kadang waktunya lebih panjang. Nah, baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini perlu kita ketahui, yang namanya fajar itu 2 macam.
Fajar itu dua macam. Iya. Pertama disebut dengan fajar shadiq. Iya. Fajar shadiq. Nah, dan yang kedua disebut dengan fajar kadzib. Iya. Fajar shadiq, fajar kadzib. Nah, al-fajru fajran, fajru shadiq wa fajru kadzib. Nah, adapun fajar shadiq dengan fajar kadzib untuk membedakannya. Iya. Untuk membedakan mana yang namanya fajar shadiq dan mana yang namanya fajar kadzib, kata beliau untuk membedakan itu ada 3 sisi. Al-wajhul awwal, sisi yang pertama, al-fajrul kadhibu yakunu mustatilan fis sama' laysa 'irdan walakinahu tulan. Yang namanya fajar kadzib itu muncul, iya, dia membentang di langit. Iya. Nah, dia tidak apa namanya ini? Kalau begini, dia tidak horizontal, ya. Tapi dia vertikal. Iya. Cahayanya vertikal. Cahaya ada. Iya. Nah, dan itu nampak di kegelapan malam. Iya. Tapi cahayanya bukan horizontal, bukan merata di setiap ufuk langit. Dia memanjang atau disebut dengan vertikal. Nah, makanya kata beliau, laisa irdan walakin tulan. Dia tidak membentang, menghampar, tapi tulan, memanjang ke atas. Nah, wa ammal fajru as-sadiqu fayakunu irdan yamtaddu min shimal ila al-janub. Adapun fajar shadiq, iya, itu cahayanya nampak, dia membentang dari utara ke selatan. Kelihatan itu terang. Kelihatan itu terang. Nah, adapun fajar kadzib, iya, itu memanjang ke atas, vertikal. Nah, kemudian perbedaan yang kedua atau sisi yang kedua, annal fajra as-shadiqa la zulmata ba'dah. Adapun fajar shadiq, kalau dia sudah muncul di langit dari utara ke selatan, iya, sudah nampak cahayanya muncul atau terbit fajar, maka setelah itu tidak akan ada lagi kegelapan. Tidak akan ada lagi kegelapan. Yang ada setelahnya terang sampai terbitnya matahari. Nah, bal yazdadu diya hatta tatlu'a asy-syamsu, kata beliau. Bahkan semakin lama semakin terang, dan itu akan berakhir dengan munculnya atau terbitnya, iya, matahari. Wa ammal fajru al-kadhibu fa innahu yuhdits ba'dahu zulmah. Kalau fajar kadzib, iya, nampak, kelihatan ada cahaya, iya. Nah, setelahnya itu pasti akan gelap lagi. Setelahnya itu pasti akan gelap lagi. Nah, walihada summiya kadziban. Iya, makanya itu disebut dengan fajar kadzib. Iya. Fajar apa itu kadzib? Bohong, dusta. Nah, sebab seseorang menyangka sudah fajar, sebab sudah muncul cahaya. Nah, sudah muncul cahaya. Ternyata cahaya tersebut tidak merata di ufuk, mulai dari utara ke selatan, tapi dari bawah ke atas. Nah, dan setelahnya gelap lagi. Makanya disebut kadzib. Iya. Nah, yang ketiga, sisi yang ketiga kata beliau, annal fajra, sungguhnya annal fajra as-shadiqa muttasilun bil ufuq. Yang namanya fajar shadiq, fajar yang shadiq itu jujur, ya, jujur benar. Naam, dia muttasil, bersambung, tidak ada putusnya dengan ufuk. Ufuk ini tepian langit, ya. Dia bersambung, tidak ada putusnya itu. Nah, tidak akan ada putusnya itu cahayanya. Nah, amma al-fajru al-kadhibu fa bainahu wa bainal ufuq zulmah. Adapun fajar kadzib, antara fajar cahaya kadzib itu, iya, dengan ufuk, dengan tepian langit ada zulmah, masih gelap.
Iya, masih gelap, tidak merata. Nah, kata beliau, hadhihi salasatu furuqin. Inilah 3 perbedaan ya. Nah, penting kita ketahui itu jemaah sekalian, sebab ini fajar shadiq dengan fajar kadhib. Fajar shadiq itu terkait dengan 2 hal. Iya, terkait dengan hukum dan selain hukum. Terkait dengan hukum salat dan hukum puasa. Iya. Penting. Nah, terkait dengan hukum salat apa di situ? Salat zuhur. Iya. Salat subuh dengan puasa apa? Puasa apa? Pokoknya puasa. Nah, iya, yang namanya menahan puasa, menahan diri dari makan dan minum itu kan, iya, apakah itu puasa sunat ataupun puasa wajib, semuanya sama kriterianya, sama syaratnya. Kapan kita mulai menahan? Iya, kita diperintahkan makan saja, makan terus, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan terus, mau makan sahur atau yang selainnya silakan, sampai jelas benang putih dari benang yang hitam. Iya, sampai jelas benang putih dari benang yang hitam. Itu para sahabat dahulu kan tidak tahu. Iya, itu udah kasih berdiri tuh benang apa namanya, benang yang putih, benang yang hitam, tapi tidak nampak juga benang yang putih. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iya, maksudnya itu khaytul abyad, benang yang putih, fajar. Iya, khaytul aswad, benang yang hitam itu apa? Zulmatul lail, gelapnya malam. Jadi maksudnya silahkan makan sahur sampai kalian puas, sampai nampak fajar muncul. Iya, sampai nampak fajar muncul, bukan sampai imsak 10 menit sebelum subuh. Tidak ada itu. Iya. Nah, ya biasanya kita itu, kebiasaan di tengah-tengah masyarakat begitu. 10 menit sebelum subuh, kasihan, sudah jaga-jaga. Iya. Makan saja. Bahkan kalau nampak fajar, iya, dan kita lupa, ya makan saja. Nah, iya. Taib, bukan 10 menit sebelum azan, tapi nanti azan berkumandang. Itu pun azan berkumandang, ini juga peringatan. Iya. Dan para ulama memperingatkan dengan tegas persoalan ini. Iya. Sebab waktu sholat itu termasuk waktu yang sangat-sangat diperhatikan. Kenapa sangat diperhatikan? Dia syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Dan syarat sahnya sebuah azan berkumandang. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seseorang yang mengumandangkan azan sebelum masuk waktunya, 1 menit saja sebelum masuk waktunya, nanti dia mesti ulang itu azannya, sebab belum masuk waktunya. Nah, belum masuk waktunya. Mungkin kita punya main perasaan, tidak apa-apa ji, kan sebentar masuk juga. Ini syariat, tidak main-main perasaan. Iya, tidak boleh main-main dalam masalah itu. Nah, dan para muazzin hendaknya memperhatikan hal tersebut. Hendaknya memperhatikan hal tersebut. Iya, waktu-waktu tersebut itu sangat diperhatikan. Itu yang menentukan keabsahan sholat, apalagi sholat subuh. Subhanallah, salah satu sholat yang disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk pujian. Bahkan sholat subuh disebut sebagai Quran, dan sholat yang lain tidak disebut seperti itu. Nah, sholat subuh disebut sebagai apa? Quran. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Quran al-fajr. Dirikan sholat, liduluki syams, ketika matahari sudah tergelincir,
ila ghasaqil lail, sampai menjelang malam atau masuknya waktu malam. Kemudian wa Qur'anal fajr. Quran di situ maksudnya salat fajar, salat subuh. Itu keistimewaan. Nah, dan disebut dengan Quran, salat subuh disebut dengan Quran al-fajr. Iya, kata Syekh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'idi dalam tafsirnya, sebab di waktu fajar, waktu subuh, waktu salat subuh itu disyariatkan, iya, memperpanjang bacaan. Iya, bacaan yang dibaca di salat subuh atau di salat fajar melebihi panjangnya apa yang biasa dibaca di salat-salat yang lainnya. Nah, dan di kala itu pula kata beliau, iya, apa yang dibaca dan orang yang melaksanakan salat subuh itu masyhuda, dipersaksikan oleh para malaikat. Iya, dan waktu tersebut adalah tempat berkumpulnya malaikat siang dengan malaikat malam. Biasa dengan istilah itu malaikat siang, malaikat malam. Ya, ya penting ini kita tahu. Jangan cuma malaikat maut yang kita kenal. Nah, iya, malaikat siang itu ngumpul di waktu subuh. Iya. Nah, untuk mengganti malaikat malam. Ada semacam apa bahasa kita? Shift. Iya, tidak apa-apa demikian. Pergantian malaikat maksudnya. Dan mereka ngumpul di waktu tersebut. Iya. Wa Qur'an al-fajr. Bagaimana kelanjutannya Pak Imam? Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dipersaksikan oleh para malaikat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani, iya, wa rahimakumullah. Makanya perhatikan dengan baik itu. Iya, yang mana fajar shadiq, yang mana fajar, iya, fajar kadhib. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ini sudah jam 7 lagi. Jam berapa Iza? 7.15. Wah, masih lama ya. Nah, kita lanjut dulu. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal fajr? Iya. Syekh Utsaimin menyebutkan beberapa alasan. Kata beliau, wa aqsamallahu bil fajri li'annahu ibtida'an nahar. Allah bersumpah dengan waktu fajar sebab waktu fajar itu disitulah terhitung dan dimulai yang namanya waktu siang. Disitulah terhitung dan dimulai yang namanya waktu siang. Wa huwa intiqal min zulmatin damisatin ila fajrin saqi'in. Iya. Disitulah momen waktu pergantian. Iya, pergantian apa? Antara kegelapan, gelap gulita menuju kepada cahaya al-fajr. Di situ. Iya, itu menunjukkan sesuatu yang subhanallah, agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa aqsamallahu bihi li'annahu la yaqdir 'ala al-ityan bi hadzal fajri illa Allah azza wa jalla. Allah bersumpah dengan waktu fajar sebab tidak ada yang bisa mempersilih gantikan yang seperti itu antara kegelapan dengan cahaya, sebaliknya cahaya dengan kegelapan, kecuali itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu merupakan tanda pelajaran bagi siapapun, iya, yang mau mengambil pelajaran. Nah, bagi siapapun yang mau mengambil pelajaran. Kemudian yang ketiga, wa aqsamallahu bil fajri li'annahu yatarattabu 'alaihi ahkamu syar'iyyah. Allah bersumpah dengan waktu fajar sebab waktu fajar itu sangat terkait dengan hukum-hukum syariat. Iya. Sangat terkait dengan hukum-hukum, iya, syariat. Dan ini kita sudah ingatkan tadi ya, imsakus shaim, waktu seorang yang mau berpuasa menahan tidak makan tidak minum, waktu fajar. Bukan waktu imsak, tapi waktu fajar. Dan waktu masuknya salat subuh itu waktu fajar. Nah, itu waktu masuknya salat subuh dan berakhir dengan apa? Kapan habisnya waktu salat subuh? Kapan? Masuk waktu duha.
hatta tatlu asy-syams, sampai terbitnya matahari. Kapan terbit matahari? Itu sudah habis waktunya. Minta maaf. Ya. Minta maaf. Waktu salat subuh sudah habis. Nah, waktu salat subuh sudah habis bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat subuh. Iya. Kemudian dia tidak salat subuh pada waktunya, sengaja memang. Ya, meskipun dia salat subuh berapa ribu rakaat setelahnya, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sengaja, satu. Kemudian yang kedua, dia melakukan amalan yang tidak ada contoh. Kenapa tidak ada contoh? Contoh dari Nabi kapan salat subuh? Terbit fajar sampai terbit matahari. Dia kapan? Setelah terbit matahari. Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini difatwakan oleh sejumlah ulama, termasuk Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tapi itu kalau sengaja, ya, sengaja. Iya. Kalau tidak sengaja, iya, maka kapan saja dia bangun, tetap dia boleh sholat subuh. Iya. Kalau tidak sengaja, iya. Nah, bagaimana bentuk tidak sengaja? Mungkin dia ketiduran, iya. Dan ketiduran tersebut tidak rutin. Ya, kalau rutin, wah, itu bukan tidak sengaja namanya. Iya, sebab rutin. Setiap subuh rutin, wah, itu sengaja namanya. Ya, kalau sekali waktu mungkin dalam sepekan, ya, jangan direncanakan. Saya cuma sebutkan contoh. Mungkin dalam sepekan satu kali, ya, mungkin pada saat malam Jumat. Kenapa? Malam duka tuh bacaan imam. Ya, kalau malam Jumat. Tapi itu direncanakan namanya. Nah, namanya manusia, thayyib, iya, kadang dikalahkan oleh hawa nafsunya, kadang dikalahkan oleh syaitan. Nah, dan kadang dia dikalahkan oleh kebiasaan buruknya. Apa itu? Begadang. Nah, thayyib, itu dikalahkan oleh kebiasaan buruknya. Nah, bagi mereka yang mungkin betul-betul tidak sengaja ketiduran, tidak ada perencanaan dan seterusnya, kapan dia bangun? Langsung sholat subuh, meskipun itu jam 10 pagi misalnya, tidak ada masalah. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasi an salatin, siapa yang lupa dari salat, iya, au nama anha, atau dia tertidur darinya, fa kafaratuha, maka penggantinya, kafarahnya ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Ini tadi misalnya, kita tidak sholat, ada yang tidak sholat maghrib misalnya, lupa, sedemikian dahsyatnya kesibukannya, lupa sholat maghrib. Kapan dia ingat? Besok. Iya, saya tidak main-main. Ada yang begitu, guys. Astagfirullah, kemarin saya tidak sholat maghrib. Biar ini deh. Tidak boleh biar ini deh. Iya. Kalau betul-betul lupa, begitu dia ingat, laksanakan. Dia tidak terkait dengan waktu terlarang. Iya. Nah, sebab dia sholat yang punya sebab. Sebabnya apa? Dia harus laksanakan disebabkan dia pernah lupa. Atau orang yang tertidur. Nah, orang yang tertidur. Cuma sekali lagi jangan dijadikan itu sebagai sebuah kebiasaan atau sesuatu yang rutin. Nah, kadang ada kawan yang mengatakan kalau ada yang sholat subuh, iya, di jam 8 pagi, itu mungkin malaikat bingung. Ini mau dicatat apa ini? Iya, mau dibilang sholat subuh, nah sudah waktu duha. Iya, mau dibilang sholat duha, nah belum sholat subuh. Iya, tapi itu cuman ungkapan-ungkapan sepintas. Insya Allah malaikat tidak akan pernah bingung. Dia tahu kok tugasnya. Yang bingung itu Anda. Nah, sholat pada waktu-waktu tersebut. Baik, masih ada berapa menit? Masih ada 10 menit? Nah, kemudian wal fajri walayalin ashar. Walayalin ashar. Iya, tadi kita sebutkan di awal ya. Allah bersumpah dengan 5 hal. Wal fajr, 1 waktu subuh. Kemudian walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Iya. Kemudian apa? Wasyafa'i wal watar. Syafa' itu genap. Watar
ganjil. Watar ini bisa dibaca dengan witar. Itu dua qiraah, sama-sama boleh. Jadi kalau ada yang membaca wasyafi wal witar, tidak usah dikomplain, ya. Iya. Kalau ada yang komplain itu berarti dia tidak tahu yang namanya bentuk-bentuk qiraah. Ada itu. Dan para ulama itu tidak menyalahkan itu, sebab tidak merubah makna. Nah, tidak merubah makna. Kemudian apa? Wasyafi wal watar wal laili idza yasal, dan malam ketika berlalu. Nah, dari 5 sumpah ini yang unik dan menarik yang kedua. Di mana letak menariknya dan uniknya? Semua yang Allah sebutkan sumpah semuanya pakai alif lam. Iya kan? Kecuali yang kedua. Yang kedua itu tidak ada alif lamnya. Kalau dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan apa ini? Nakirah. Kalau pakai alif lam disebut dengan ma'rifah. Dan adanya bentuk-bentuk seperti itu kalau dalam ilmu tafsir, subhanallah, para ulama mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum disebabkan bentuk-bentuk yang seperti itu. Iya. Nah, dan sekali lagi itu ujung-ujungnya penting sekali kita belajar bahasa Arab. Ya. Nah, itu penting sekali. Minimal ia tahulah, tidak dibodoh-bodohi. Nah, adapun bahasa Indonesia, saya minta maaf ini kalau ada guru bahasa Indonesia di sini. Adapun bahasa Indonesia, meskipun Anda tidak sekolah juga tahu juga nanti itu bahasa Indonesia. Ya kan begitu? Banyak yang patah polpen, tidak pernah sekolah, ujung-ujungnya tahu juga bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab, mau paham Al-Quran, mau paham Sunnah, tidak akan bisa kalau tidak punya satu syarat itu. Nah, tidak akan bisa. Nah, taib. Sebab kedalaman bahasa seseorang itu sangat mempengaruhi apa yang bisa dipahami dari sebuah nas, apakah itu ayat atau sebuah hadis, dan apa yang bisa dikeluarkan dari istinbat hukum. Dari ayat dan hadis tersebut. Itu dari kedalaman pemahaman dalam bahasa tersebut. Nah, tanpa itu cuman baca terjemahan doang, kemudian bikin kesimpulan hukum, ini disebut oleh para ulama dengan jahil. Jahil, cuman baca terjemahan doang. Lalu ambil kesimpulan hukum dari terjemahan itu. Gimana caranya? Nah, baik. Walayalin asyar, bentuknya nakirah. Nah, kalau memang masih panjang waktunya tidak apa-apa. Ya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, di dalam tafsir beliau. Nah, ini saya mengambil tafsir dari Imam Al-Qurtubi yang di depan kita ini, tafsir Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, dan beliau tidak menyebutkan faedah. Kenapa sampai di sumpah yang kedua ini, dan ketiga, walayalin asyar, itu kok bentuknya nakirah, tidak pakai alif lam. Sementara sumpah-sumpah yang lain pakai alif lam. Nah, itu disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Kata beliau, na'am rahimahullahu taala, wa innama nukirat wa lam tu'arraf li fadilatiha ala ghairiha. Kenapa disebutkan dia dalam bentuk nakirah, tidak pakai alif lam? Dan tidak dalam bentuk ma'rifah, disebabkan luasnya, mendalamnya, besarnya keutamaan dari yang disebutkan ini. Dia memiliki sesuatu yang luas, mendalam, dia besar dibandingkan dengan yang lain. Apa itu lail? Lail kan malam. Tapi ini malam di sini bukan cuma malam yang biasa. Walayalin asyar, malam yang 10. Nanti kita akan sebutkan apa yang dimaksud itu malam yang ke-10 itu. Nah, tayyib. Atau beliau rahimahullahu taala, nah, li fadilatiha ala ghairiha, disebabkan keutamaannya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, falau urifat lam tustaqbal bima'na al-fadilah alladhi fi at-tankir. Andainya misalnya kata beliau, wallahu alam, seandainya itu pun di bentuknya ma'rifah pakai alif lam, maka itu tidak menunjukkan bahwa dia memiliki
keutamaan yang sangat besar dibandingkan dengan waktu yang lain. Artinya tidak ada bedanya dengan malam-malam yang lain. Nah, baik. Masih ada waktu? Masuk. Jadi pertanyaan kita cancel dulu ya. Iya, saya kira semuanya sudah jelas. Iya, kan begitu. Nah, nanti di akhir pertemuan, di akhir surah ini baru kita adakan tanya jawab. Kemudian berapa tadi yang jawab pertanyaan? Oh, 2 ya. Nanti insyaallah taala, iya, semoga Allah mudahkan, kita akan berikan hadiah yang menarik. Hanya saya tidak bisa sebutkan. Nah, itulah rahasia negara. Nah, sekira demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan memahamkan kita akan kitabnya yang mulia, yakni Al-Qur'an, yang kemudian setelah kita mengetahui makna kandungan dan istinbat hukum dari ayat-ayat tersebut, kita bisa mengamalkannya dan menjadikannya pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu datang dari kami. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.